Selamat malam masyarakat Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kembali lagi bersama saya Elsya Titi Halawa pada acara Talk Show Papua, Papua Selatan berbicara. Tentunya masih bersama-sama dengan live info kejadian Kota Merauke. Baik teman-teman, malam hari ini kita sudah berada di kediaman Bapak keluarga Panda. Dan tentunya dalam momentum yang sangat luar biasa, kita juga sudah bersama-sama dengan rekan-rekan kita yang ada di sini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal maka akan semakin sayang. Untuk itu kita akan disapa dulu ya, sekalian dengan perkenalan singkat dari narasumber kita. Sebenarnya teman-teman, narasumber yang ada ini, wajah-wajahnya ini sudah dikenal ya oleh masyarakat Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada umumnya. Tetapi kita akan mendengarkan lebih jauh lagi perkenalan dari setiap narasumber kita. Dimulai dari kakak kita yang cantik di sebelah kanan ya. Selamat malam kakak. Selamat malam. Iya. Kakak boleh menyapa rekan-rekan semua. Oh iya, selamat malam. Kira-kira begitu. Nama saya Katarina Mariana Yas. Iya. Saya juga jadi pembina di Yayasan Impian Rai Tanah Papua. Iya, Ya, benar begitu sekali. ya, Ustaz. Yayasan Rai Impian Tanah Papua ya. Ya, betul. Sebagai pembina. Pembina. Tentunya sebagai pembina. Yang lain-lainnya teman-teman sudah tahu lah. Iya, sudah tahu lah. Sedikit saja, nanti kita bisa kupas lebih jauh lagi. Oke, terima kasih Kak Katrin. Iya. Silakan Kakak. Shalom Elohim, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian. Selamat malam buat seluruh masyarakat Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Agatha Flotaria Mulyabat Kurumbawa, sering dipanggil Agatha. Saya Ketua Yayasan Mission Kids Papua Selatan. Itu saja, sekian dan terima kasih. Oke. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Justian Giai. Saya dari Toko Pemuda Masyarakat Merauke. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, selamat malam. Shalom para pemirsa di Kota Merauke. Perkenalkan, nama saya Bung Jimmy Richard Lamarubun, yang sebagaimana disapa Bung Jimmy sebagai Ketua GAMCI Provinsi Papua Selatan. Terima kasih, selamat malam. Iya, kita sudah disapa ya, sapaan hangat dari keempat narasumber kita. Tentunya teman-teman, malam hari ini juga kita ada di tempat ini, kita akan mendiskusikan sesuatu hal ya di awal tahun 2025 ini. Kalau teman-teman di luar sana sudah melihat ya flyer-flyer yang sudah beredar, kemudian juga timbul pertanyaan-pertanyaan nih Kak Katrin dari berbagai teman-teman yang belum mengetahui ya tentang informasi kegiatan ini. Dan di momen berbahagia ini kita akan mendiskusikan berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Aliansi Doa Bersama. Jadi rupanya teman-teman dari berbagai latar belakang, organisasi, gereja, denominasi yang ada ini tergabung dalam sebuah aliansi yang dinamakan Aliansi Doa Bersama, yang nantinya akan mengadakan kegiatan ibadah ratapan anak negeri Papua. Wow, sebenarnya ada apa ya dengan tanah ini, dengan anak-anak ini? Kita akan kupas lebih jauh lagi sehingga jangan sampai ada yang kupas salah paham itu. Ya oke, baik Kak Katrin. Kak Katrin, kegiatan ibadah ratapan anak negeri Papua yang digagas oleh teman-teman dengan nama Aliansi Doa Bersama ini sebenarnya tujuannya nih apa Kak? Baik. Tujuan mulia sekali sebenarnya untuk kegiatan doa bersama yang kita lakukan ya Else dan teman-teman Bung Ketua GAMCI, bahwa ini lahir daripada latar belakang pemuda yang bagaimana sih awal tahun 2024 itu kan kita sudah tinggal dengan berbagai cerita yang mungkin masyarakat Merauke, Papua Selatan juga tahu bahwa situasi hari ini di 2024. Tetapi berkaca dari 2024, apa sih 2025 nih, harapan-harapan apa dari anak muda untuk bergerak
tetapi kita semua diajarkan menurut kepercayaan kita masing-masing, baik kami di Kristen maupun Muslim atau Katolik, Hindu atau Buddha. Itu di awal tahun kita harus menyerahkan seluruh hidup kita, dan kemudian apapun yang kita lakukan, kita sudah taruh fondasi itu di dalam doa kita. Tetapi banyak anak muda malas tahu, LC. Dan kalau kita lihat tahun 2024, itu banyak sekali anak-anak muda yang merugikan maupun dirugikan. Anak-anak muda hari ini mau dengan pergaulan bebas, mau dengan apapun ceritanya, latar belakang, tetapi itu biarlah kita taruh di 2024, LC. Benar. Iya, Kak. Supaya 2025 ini kita mengawali dengan menaruh Tuhan di depan kita, untuk kita melangkah. Begitu. Akhirnya ada Gamki, ada juga pemuda Katolik, kemudian KMPI, Bung David, karena Kaimu sendiri, kemudian ada komunitas-komunitas doa seperti Saudara Agatha, pemuda Papua Selatan, dan komunitas banyak. Kami menginisiasi untuk menggerakkan anak muda di Kota Merauke maupun Papua Selatan pada umumnya. Jadi kami harap, memang hari ini kami berterima kasih buat Bung Aci ya, sudah bisa mewadahi kami untuk bersuara bagi generasi Papua Selatan, Bung Papua Selatan, Jimmy di Kota Mapi, Kepi, di Tanah Merah, Bovendigul, Asmat, di Agats, dan di Merauke, bahwa kita hari ini harus bersatu, dan 2025 ini kita kasih yang pertama adalah mendahulukan Tuhan. Sehingga kota kita, pemerintahan yang baru, kita juga harus berdoa bagi pemimpin kita, dan harapan semua anak negeri yang menjadi tongkat estafet ini bisa membangun Papua Selatan dengan baik. Jadi kota ini harus dibangun dasarnya dengan iman. Itu menjadi harapan bersama, LC. Sehingga kami banyak tergabung denominasi gereja, jadi seperti okumene. Kami juga akan berkomunikasi terus sampai pada hari H. Seperti itu. Baik, Kak Katrin. Yang Kak Katrin sampaikan bahwa tadi ada teman-teman dari pemuda Katolik, teman-teman PEMKRI, organisasi-organisasi keagamaan, kemudian juga lintas suku ya. Dan kita juga mendengar ini ada kabar-kabar bahwa teman-teman Muslim juga akan diajak nih, Kak ya. Teman-teman yang dari himpunan mahasiswa Islam ataupun organisasi. Betul. Ini memang digagas, memang rata-rata digagas oleh teman-teman kami. Ketua saya sendiri juga bagian dari anggota Gamki, teman-teman dari GMKI dan beberapa. Tetapi tidak memungkiri di awal tadi saya sampaikan bahwa memang penggagasnya kami dari Yayasan Rai Impian Tanah Papua. Tetapi ternyata banyak orang yang rindu bersama-sama dengan motivasi awal ini, sehingga tergabunglah dalam aliansi doa bersama. Doa bersama. Nah, di situ juga kami juga melibatkan pemuda Islam dari lintas agama ya. Hindu, Buddha, untuk bisa bersama-sama mendoakan dan bertanggung jawab atas Papua Selatan. Karena Papua Selatan itu tidak bisa saja kita orang Papua Selatan asli membangun, tapi kita bersama-sama bergandengan tanah memiliki tempat ini, membawa arah positif. Kita harus memperkatakan hal-hal yang baik. Kita boleh merubah mindset kita untuk tahun 2025 ini adalah tahun berkat. Amin. Kalau kita lihat Uskup Paus membuka 25 tahun sekali, itu tahun jubileum. Bagaimana kalau kepercayaan orang Kristen Katolik bahwa tahun pembebasan, maka ini momen-momen penting untuk kita dikatakan bahwa bicara tentang hidup ini ada yang punya. Jadi kita mau anak-anak Papua Selatan ini mengerti hidup kita, sehingga kita menentukan nasib negeri ini hanya kepada Tuhan. Begitu demikian. Jadi kita melibatkan semua lintas agama tanpa melihat ras, suku, agama, siapapun itu yang mau. Yang tinggal di sini harus datang berdoa bagi tempat ini. Berdoa tanah, berdoa manusianya berdoa supaya bisa berpikir yang baik. Begitu kira-kira. Oke, Kak Katrin. Jadi memang ini
kalau teman-teman di luar kan bertanya-tanya, apakah karena yang menggagas ini kita lihat bahwa ini dari ini ya, teman-teman yang dari Kristen ya, kemudian Katolik juga. Tetapi ternyata terjawab malam ini pertanyaan-pertanyaan bahwa memang kegiatan kita doa bersama nanti lintas agama. Siapapun memang kita wajib untuk mendoakan tanah ini ya. Semua usia. Iya, semua lintas usia. Jangan juga teman-teman lihat bahwa ibadah ratapan anak negeri Papua nih berarti memang targetnya anak-anak, orang asli, kemudian anak-anak. Anak-anak ini artinya luas ya, siapapun sampai yang tua-tua pun tetap anak-anak Tuhan. Iya. Oke, kita lanjut lagi ke Agatha ya. Iya, karena ini saya tadi sampaikan ratapan anak negeri Papua nih. Nah, kalau Agatha ini kan memang bergerak untuk pelayanan kepada anak-anak asli. Nah, dari kegiatan ini apa yang Agatha awalnya dihubungi sama Kak Katrin ya? Iya, betul. Ya, kesan apa yang Agatha dapatkan ataupun mungkin ada visi yang sama sebenarnya untuk kegiatan ini mendoakan negeri ini? Ya, tentunya saya percaya bahwa itu dorongan dari Tuhan lewat Ibu Katrin Yas sehingga dapat digerakkan untuk menghubungi saya, karena sudah sekitar dari 2021 saya sudah bergerak dalam pelayanan untuk anak-anak Papua, khususnya di Papua Selatan, mulai dari Merauke, baik itu Boven, Asmat. Ya, puji Tuhan semua itu berjalan dengan baik, dan saat ini suatu bagi saya kabar gembira ya, sangat baik ketika saya dihubungi untuk bergabung dalam kegiatan ratapan anak negeri Papua. Karena saya percaya bahwa ini merupakan sesuatu yang sangat baik ya, teristimewa dalam awal tahun 2025 ini, di mana kita harus memulai dengan doa. Kenapa doa? Karena kita percaya, sebagai orang percaya bukan cuma Nasrani, tetapi semua umat beragama yakin bahwa doa itu mengandung kuasa. Dan kami yakin bahwa doa orang benar itu bila dengan didoakan sangat besar kuasanya. Untuk itu di awal tahun 2025 ini kami mau untuk bersama-sama memasuki tahun ini dengan doa yang bukan biasa-biasa, tetapi lebih spesifik, yaitu ratapan negeri anak Papua. Seperti tadi Usi Elsia katakan, berbicara tentang anak itu luas, betul sekali. Sesuai yang saya terima ya, sesuai dalam ajaran Kristen tentang anak kecil. Di situ saja Yesus menyampaikan belajar seperti anak kecil. Sempat saya lihat foto yang diberikan itu dalam kegiatan ini anak-anak, sampai saya tanya ini khusus untuk anak-anak saja, ternyata tidak. Dan saya sangat bersyukur ini menyangkut semua usia. Dari gambar ini saja kita belajar bahwa kita orang dewasa harus juga seperti anak-anak, seperti yang diajarkan Yesus, bahwa kita harus jadi seperti anak kecil, yang dimaksudkan dalam bahasa Yunani paidion, yang artinya itu anak-anak di bawah usia 8 tahun, yang sangat polos, yang sangat jujur. Itu yang Tuhan inginkan. Dan doa-doa dari orang-orang seperti ini, dari anak-anak kecil, dari setiap orang itu yang kita naikkan kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang tulus. Karena apa? Karena doa sanggup mengubah segala sesuatu. Amin. Dengan doa orang benar segala sesuatu dapat terjadi. Dan oleh sebab itu dalam ratapan tangis anak negeri Papua ini bukan hanya sekedar hanya orang Papua yang berdoa, tetapi sudah disampaikan Ibu Katarina, semua yang ada hidup di atas tanah Papua Selatan harus berdoa bagi negeri ini, harus berdoa bagi tanah ini, harus berterbeban untuk berdoa bagi negeri ini. Sesuai juga dalam ratapan pasal 5 ini menyangkut dengan tema ratapan negeri anak Papua. Ratapan pasal 5 ayat 1 sampai 11 itu tentang doa pemulihan, di mana doa ini sangat penting, berperan sangat penting untuk negeri, untuk bangsa, dan untuk setiap orang, kelompok, bahkan setiap pribadi lepas pribadi individu. Untuk itu dalam hal ini saya sangat bersyukur di tanggal 31 nanti kita akan bersama-sama melakukan doa bersama, menaikkan pujian kepada Tuhan dengan tema ratapan tangis, ratapan anak negeri Papua. Biarlah semua yang ada di atas tanah ini di Papua Selatan bergabung bersama untuk kita menaikkan doa ratapan kepada Tuhan tentang negeri ini. Tentu kalau berbicara tentang ratapan, Nona, itu
ada keluhan yang kita naikkan kepada Tuhan. Banyak sekali ratapan-ratapan di negeri ini, tetapi kita percaya bahwa jangan kita ragu untuk berseru kepada Tuhan dan mengeluh. Biarlah keluhan kita sampaikan kepada Tuhan lewat ratapan ini. Kita sampaikan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Karena apa? Biarlah keluhan itu disampaikan hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan sumber pertolongan kita. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Nona Agatha. Kita ke Bung Jimmy. Tadi kita sudah melihat dari sisi pendidikan ya, dari pelayanan yang sudah dilakukan oleh Nona Agatha. Kemudian kita juga ingin mendengarkan dari pandangan Bung Jimmy ya, selaku Ketua GAMKI Provinsi Papua Selatan. Dan kita juga ketahui bersama bahwa Merauke saat ini, Kabupaten Merauke, posisi Merauke saat ini nih sebagai ibu kota ya untuk Provinsi Papua Selatan. Bagaimana dengan anak mudanya, kegiatan-kegiatan anak muda, yang kita ketahui juga banyak problem yang terjadi, yang dimana anak muda menjadi korban, ataupun anak muda itu menjadi pelaku. Kesan apa yang Bung Jimmy dapatkan ketika dihubungi dari Kak Catherine? Baik, terima kasih. Setelah saya melihat Adik Catherine menyampaikan dalam grup GAMKI Papua Selatan, saya langsung punya inisiatif untuk bertanya, kenapa saya tidak dilibatkan? Itu saya merasa terpanggil. Yes. Sebagai manusia biasa dan sebagai juga Ketua GAMKI Provinsi Papua Selatan, hal-hal begini yang saya menginginkan, sehingga pemuda-pemuda gereja dari denominasi gereja itu punya inisiatif. Ternyata Tuhan pakai Ibu Catherine untuk membuat inisiatif ini, dan saya merasa tersentuh sebagai Ketua GAMKI, saya harus terlibat. Yes. Jadi untuk seluruh rekan-rekan GAMKI yang ada di Papua Selatan, baik itu di kabupaten-kabupaten Asmat, Mapi, dan Bovendigul, mungkin ini sebagai contoh. Dan Ibu Catherine sendiri juga sebagai rekan GAMKI di Provinsi Papua Selatan, inilah yang pertama, mungkin lewat Ibu Catherine, kita tergerak hati untuk bersama-sama mendoakan tempat kita ini. Jadi dikasih momen ratapan anak negeri ya. Iya, anak negeri Papua. Negeri Papua. Saya merasa bersyukur karena momen ini diambil di bulan Januari, sebelum bulan Januari ini berakhir. Yes. Seberapapun kami yang ada, kami harus laksanakan ini. Itu sudah kata kunci, dan kami sudah doa dan puasa untuk membuat kegiatan ini. Saya pikir mungkin dari saya itu saja, dan teman-teman dari Lintas Pemuda mungkin bisa bersama-sama dengan kami. Oke, baik. Iya, kita ke Nyong Ian ya, Giai. Siap, Bung. Kalau tadi kita juga sudah mendengar bahwa dari sisi pendidikan, kemudian juga dari Bung Jimmy selaku Ketua GAMKI Provinsi Papua Selatan ya, yang mana Bung Jimmy juga mengajak untuk rekan-rekan GAMKI yang ada di Provinsi Papua Selatan ini untuk kita bisa sama-sama nanti di tanggal 31 Januari nih. Nah, kita mau mendengar juga dari anak muda ya, anak muda Papua yang ada di Papua Selatan, berkaitan dengan kita sering lihat nih kalau di berita-berita ya, selain permasalahan-permasalahan pendidikan dan lain-lain yang ada di tanah ini, kita juga seringkali melihat ini kita punya teman-teman karena miras, minta maaf ya, karena miras akhirnya terjadi pembacokan, kemudian anak-anak Papua itu juga banyak melakukan hal-hal yang di luar dari yang seharusnya. Kita melihat bahwa ini banyak hal terjadi nih karena miras ya Kak Catherine ya, karena minuman keras ini. Nah, dari Nyong Ian mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Kemudian Nyong Ian juga nih konsumsi miras dan rokok ya. Oh, untuk saya sih tidak untuk miras dan rokok. Tidak ya untuk miras dan rokok. Mungkin pesan-pesan itu sebagai penguatan ya untuk teman-teman. Karena kita akan berdoa bersama nanti di tanggal 31 Januari. Hal apapun yang menjadi keluhan dari setiap kita
nanti kita akan berdoa bersama. Apa pesan-pesan yang Ian untuk teman-teman? Terima kasih. Untuk pesan-pesan saya untuk semua ya, bukan untuk anak Papua saja. Soalnya kasus-kasus kebelakangan ini juga bukan dari anak Papua saja. Kita lihat juga dari pendatang, dari segala macam. Cuman ya marilah kita anak pemuda di Papua Selatan ini kita berkumpul dan kita berdoa. Kita bisa lupakan miras, dengan kita lupakan rokok dan segala macam yang membuat diri kita celaka. Bisa jadi untuk mungkin kita gara-gara miras kita bisa untuk buat kejahatan yang lain, misalnya mencuri dan segala macam. Itu kita tinggalkan semua di tahun 2024. Kita buka di tahun 2025 ini dengan kegiatan yang lebih positif. Dengan sekarang kita mau buat kegiatan doa bersama. Marilah kita semua anak pemuda di Papua Selatan ini kita berkumpul, kita berdoa untuk tanah Papua ini ke depannya. Mungkin seperti itu saja kakak. Oke, baik ya untuk semua ya. Jadi memang miras ini untuk miras ini sudah jadi penyakit untuk semua anak Papua. Dalam artian anak asli Papua kah, ada darah campur kah, ataupun anak-anak kelahiran Papua yang bekerja di sini, miras ini kadang juga mempengaruhi untuk hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Iya betul sekali. Iya, pesan-pesan itu juga penting untuk mungkin yang lagi menyaksikan juga dari hatinya memang ingin untuk ada pertobatan, pemulihan, untuk pergumulan juga untuk bagaimana bisa berhenti dari mengkonsumsi miras, ganja dan lain-lain ya, hal-hal negatif itu. Mari teman-teman datang bersama-sama dengan kita doakan bersama, kita punya tanah seperti Kak Katrin bilang, kita doakan negeri ini, tanah ini, manusianya juga. Oke Kak Katrin, untuk kegiatannya ini jatuhnya di tanggal berapa dan tempatnya di mana nih Kakak? Mungkin teman-teman dari tadi udah nonton dan juga sudah lihat, memperhatikan ini kapan ya, waktunya di mana, tanggal berapa, jam berapa, gitu Kak. Iya, terima kasih. Jadi kegiatan ini kami taruh lokasinya di kapsul waktu. Kenapa harus di kapsul waktu? Ini di kapsul waktu itu ada impian semua orang Indonesia untuk tahun emasnya Republik Indonesia. Berarti kita hitung dari sekarang 77. 78 ya. Kita akan membuka, kalau Tuhan kasih umur panjang, kita akan melihat impian itu. Maka kenapa kami memilih lokasinya harus ibadah atau doanya di kapsul waktu. Di sana juga kami punya harapan bagi bangsa, bagi tempat kami, sehingga kita taruh lokasi di situ. Kemudian memang di tengah-tengah kota yang bisa dijangkau oleh semua, karena yang kami undang ada 2 undangan terbuka yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah kami akan melakukan pengumuman, pemanggilan bagi semua orang yang rindu untuk datang beribadah lewat pakai mobil. Jadi kami pakai mobil pengumuman mereka yang kehilangan harapan, yang ada di rumah sakit, yang ada di bevak-bevak, yang di seputaran Kota Merauke ini, yang mungkin tidak punya HP, orang-orang yang kehilangan harapan, yang ada di lapas. Jadi banyak orang yang kehilangan harapan itu, apalagi anak muda, sehingga kita ini menjadi kaki. Jadi menjadi tubuh Kristus itu ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi tangan. Nah, kami sekarang pemudanya bergerak, sehingga kami punya undangan yang kedua itu lewat, nanti kami surati RRI juga, besok sudah diedarkan ke RRI untuk bisa pada pagi atau sore. Untuk pada puncaknya itu di tanggal 31. Jadi 12 bulan sebelum bulan ini berakhir dari tahun 2025, kita bisa duduk berlutut, belajar merendahkan diri untuk kota yang kita cintai ini. Jadi memang tanggal 31 kami sudah bersepakat, itu tanpa melihat suku dan bangsa. Kami memiliki kerinduan yang sama, karena di hadapan Tuhan itu kita sama. Tidak ada bilang orang Marin, tidak ada bilang orang Awiu kayak saya,
ataupun tidak ada bilang apa peranakan, tidak ada di situ. Tuhan dia kasih keselamatan itu untuk semua orang. Yes. Dia baik itu untuk semua orang, jahat dan orang baik begitu. Jadi sebenarnya kalau ada salah-salah persepsi kemudian ini apa, dan yang satu yang saya mau kasih tahu buat masyarakat Papua Selatan khusus Kabupaten Merauke, bahwa kegiatan ini dilaksanakan murni keterpanggilan anak muda di kota ini. Jadi kami menghubungi semua OKP, semua denominasi gereja akan disurati mulai besok. Jadi baru 1 minggu ini LC kita baru sama-sama sehingga menggagas acara ini. Kita sudah harus berdoa. Jadi ini bukan ujuk-ujuk kita buat kegiatan, tidak. Kami sudah harus berdoa untuk banyak. Acara ini boleh berlangsung itu karena ada orang berlutut di belakang sana, orang berdoa. Mama-mama, bapak-bapak, orang yang kehilangan harapan itu mereka lagi berdoa. Begitu. Jadi kita tidak membatasi undangan, siapa saja datang karena kami akan berdoa tuh mungkin dari jam 3 sore. Jadi karena anak-anak juga kita akan undang. Jadi siapapun yang tergerak hatinya untuk berdoa, mungkin selama ini kita masih berdoa di kamar, kita masih berdoa di tembok-tembok yang orang tidak lihat. Mari kita beranikan diri untuk berdoa, karena kita bertanggung jawab atas tanah ini, atas hidup kita sendiri dan orang lain yang ada di sekeliling kita. Jadi untuk diketahui bahwa kita bicara ratapan itu karena keluhan. Jadi keluhan ini tuh sebenarnya pintu pertamanya dan terakhirnya Tuhan. Maka itu kita mau supaya semua orang Papua Selatan tanpa terkecuali siapapun kita menyadari bahwa hidup ini kita hanya pemberian. Ketika hari ini Catherine bicara tapi besok kalau saya mati sia-sia. Karena saya harus belajar untuk melakukan hal yang baik. Jadi banyak motivasi dan keluhan yang harus sebenarnya dikasih kepada Tuhan dan mengampuni tahun lalu yang kita sudah buat, karena kita manusia nih banyak dosa ya LC. Yang tadi kita bilang mabok, oke, kita jangan bilang mabok lagi ya, sepakat ya. Ian, Agatha, Bung. Jadi kita jangan bilang mabok lagi, kita harus pergi bilang orang mabok itu kok orang baik, hidup baru, kok hidup baru, kok luar biasa. Jadi kalimat-kalimat pujian ini yang harus kita kasih. Kita merubah. Jadi kadang juga kita bicarakan kata-kata itu gampang, tapi itu doa. Tapi mari kita kerjakan itu. Jadi baik bagi kita dan baik bagi orang lain. Gitu. Jadi memang kami mengundang seluruh dominasi lintas agama, seluruh masyarakat Merauke untuk datang hadir di doa bersama ratapan anak negeri Papua Selatan di tanggal 31 jam 3. Dan juga mungkin saya klarifikasi bahwa ada flyer yang kami sudah edarkan tanggal 26, tetapi karena kami banyak diskusi dan ada banyak masukan bahwa banyak orang mau terlibat. Sayang ini doa jangan jalan sendiri-sendiri. Maka kami bersepakat sebelum habis Januari kami bisa duduk sama-sama dengan masyarakat. Kita semua kasih tinggal jabatan, jadi semua kembali jadi anak. Makanya kenapa temanya anak. Bukan, jadi kita datang itu sebagai pribadi yang kosong untuk kita berdoa. Jadilah anak. Kita mau menangis, kita mau berdoa dengan bahasa Awiu, kita mau berdoa dengan bahasa Toraja, kita mau berdoa dengan bahasa Malin. Silakan, selagi engkau nyaman dan tidak usah lihat kiri kanan. Tapi mari kita berdoa masing-masing menurut cara dan ajaran kita kepada Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia, orang Papua Selatan, tanah Papua Antero ini kita dapat memberkati dan mempertahankan bangsa ini dari siapapun, karena bangsa ini milik kita begitu. Jadi kita tidak bisa berjalan sendiri terus kita meninggalkan bangsa ini, negara ini. Tapi negara ini juga tidak bisa meninggalkan kita, kita saling membutuhkan.
Jadi alangkah baiknya mari kita rubah cara pikir kita. Segala sesuatu tuh harus negatif. Oh, ini harus saya yang Papua. No, kalau bicara Tuhan, bicara tempat ini, semua orang harus bertanggung jawab di atas tanah ini. Yes. Untuk berdoa, silakan. Jadi rubah dengan cara pikir kita yang selalu negatif. Harus. Karena hidup ini hanya sementara. Aslinya tanah ini hanya daging ini. Daging ini yang menjadi tanah. Milik siapa? Milik Tuhan toh. Tuhan yang menciptakan tanah, air, bumi, laut, udara, segala macam yang Tuhan yang ciptakan. Jadi perlu forum yang bagus. Ini Bang Aci luar biasa, bahwa anak-anak muda jangan kau tidur. Kau jangan tidur dengan keenakan, malas tahu dengan keadaan dunia hari ini, keadaan dirimu saat ini, lalu menyalahkan orang lain. Maka bangkit dan kita sama-sama. Kau tidak boleh terpuruk sendiri karena masih ada saudaramu yang mengasihimu. Mari kita sama-sama jalan. Makanya doa ini digagas menjadi satu puncak penyerahan diri kita ini kepada Tuhan, untuk kita punya provinsi ini lebih baik. Karena provinsi ini harus didasarkan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya orang Kristen, karena tanah ini, mohon maaf, tanah ini adalah tanah Injil, maka yang harus ditaruh adalah tanah ini diberkati. Apa yang salah dari sini? Itu yang kita perbaiki diri kita ini. Kita kalau tidak bisa menunjuk orang lain, sedangkan 4 jari ini menunjuk kita. Jadi kita memperbaiki dari diri kita. Target kami adalah 1.000, 2.000, 3.000. Tetapi LC ketika tidak ada yang datang pun, kami yang ada ini, kami yang seperti Bung Jimmy tadi sampaikan, kami bertekad dan mengimani bahwa 1-2 orang berkumpul di situ, nama Tuhan disebut, kami akan berdoa bagi tempat ini, bagi diri kami, bagi suku-suku kami di belakang, keturunan kami ini harus diberkati dan diputuskan segala kutuk-kutuk keturunan, sehingga kita bisa jalan itu, tempat ini diberkati. Pemerintahan baru, pemimpinnya harus kita berdoa dan pemimpinnya harus diberkati oleh semua orang. Mata, mulut ini harus berdoa bagi pemimpin, karena kebajikan, kemurahan, hikmat itu dari Tuhan untuk pemimpin ini, supaya berpihak kepada orang kecil, siapapun bentuk dia bersikap adil. Itu yang harus kita berdoa. Pokok-pokok doa itu banyak. Selain itu berdoa bagi negara, berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi pemerintahan, mulai dari pusat hingga kampung, dan berdoa bagi hari ini. Dinamika politik sudah berlalu, kita harus berdoa dan mengampuni semua masa lalu di tahun lama sana, Else. Iya, Kakak. Supaya pemerintahan tahun ini kita Berjalan boleh dengan berpegang baik. tangan, Yes. berpelukan. Anak muda ini menjadi tolak ukur. Bangsa Benar. yang kuat adalah pemudanya. Bangsa yang pemuda. kuat melahirkan anak yang baik siapa? Perempuannya. Maka hari ini ada Mempersiapkan perempuan, diri. mempersiapkan generasi yang Ya. baik. Itu perempuan yang pintar akan melahirkan anaknya yang pintar. Amin. Gitu. Amin. Jadi kita belajar memperkatakan hal-hal yang positif untuk bagi bangsa ini, tempat ini, pemimpin kita, dan apapun kebijakan di daerah ini, kita berdoa biar Tuhan yang akan menjawab, Baik, Kak. begitu, dan menuntun setiap kita. Oke. Kira-kira begitu. Iya, demikian. baik. Luar biasa ya penyampaian yang disampaikan oleh Kak Katrin tadi. Kesimpulannya bahwa di situ kegiatan kita nanti di tanggal 31 Januari ya, 31 Januari dari jam 3 sore sampai jam 5 sore di Kapsul Waktu Merauke, dan mengajak ini juga merupakan ajakan untuk teman-teman mungkin yang belum mendapatkan informasi tentang kegiatan kita, sehingga nanti bisa menjadi informasi yang baik juga untuk semua yang menyaksikan kita punya live ya, dari mana saja berada, entah itu yang agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Muslim, mari merapat bersama-sama dengan kita ya. Betul, Elsa. Kakak ingat, sebenarnya kita membutuhkan banyak uluran tangan. Kita membutuhkan banyak uluran tangan, sukarela,
untuk bisa memberkati lewat kegiatan ini berjalan, Iya. terutama kepada pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten. Itu tak lupa bukan hanya Merauke punya tanggung jawab, tetapi ini tanggung jawab Papua Selatan. Maka Kabupaten Mapi, Asmat, Bovendigul, kalau hari ini ada para pejabatnya yang mendengar live kami di info kejadian Merauke Iya, ya, Kota Merauke kami mohon official. bantuannya untuk ada gerakan di Papua Selatan di titik Kabupaten Merauke, harus ada gerakan juga di tiap kabupaten. Ya, Kalaupun sepakat. tidak bisa datang, kami membutuhkan banyak bantuan tenaga, pikiran, sumbangsinya, baik dana juga kami butuhkan. 1.000 pun kami mengucap syukur. Bagi saudara-saudara yang sudah terlibat, LC terima kasih, yang setidaknya walaupun lewat chat WA banyak yang sudah membantu. Dengan kerendahan hati kami mengucapkan terima kasih banyak. Ya. Bahwa sudah langsung menyambut baik tujuan daripada doa bersama. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, seperti itu. Iya, baik, terima kasih Kak Katrin ya. Untuk saudara-saudara semua yang ada di luar sana, yang mungkin anak-anak Papua Selatan yang ada di kota studi atau bekerja di luar, kita punya flyer, sudah ada kontak personnya ya, nomornya sudah ada, boleh menghubungi. Dan juga untuk saudara-saudara juga yang Muslim, Hindu, Buddha yang tergerak hati juga mau terlibat untuk berdoa bersama, sudah ada nomor HP yang tertera, bisa menghubungi ya. Oke Kak, sebelum kita menutup acara kita malam hari ini, kita akan mendengarkan closing statement dari setiap narasumber, dimulai dari Bung Jimmy, Ketua Gamki Provinsi Papua Selatan. Ketua ini Ya, Ketua. yang punya pemuda. Ya, yang punya pemuda Gereja Angkatan Muda Kristen. Ya, baik. Mungkin untuk di akhir pertemuan kita ini, saya mengajak seluruh pemuda yang berada di denominasi gereja di tanah Papua Selatan ini, mari kita bergabung bersama-sama untuk doa ratapan anak negeri Papua. Ini untuk kami dan untuk negeri ini sendiri dan untuk bangsa dan negara. Mungkin itu pesan saya yang tadi sudah disampaikan lebih banyak dari Ibu Catherine. Saya mengajak kita semua, baik itu yang ada di Asmat, Mapi, Bovendigul, bahkan yang ada di Merauke, pemuda lintas agama, kita sama-sama bangun kita tempat ini, Provinsi Papua Selatan. Terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam Om Jimmy. Lanjut, Nyong Ian. Ya baik. Ya, untuk saya mengajak semua untuk masyarakat Kota Merauke, mau anak-anak muda, orang tua, semua kita anak muda, kita anak-anak, untuk kita datang ke kapsul waktu tanggal 31 Januari untuk kita bersama-sama kita meratap nasib kita, kita berdoa kepada Tuhan, kita datang mengeluh, semua kita berserah kepada Tuhan, semua bersama-sama di kapsul waktu nanti. Jadi untuk semuanya kita bersama-sama berdoa, mau agamanya apapun itu, tetap kita datang, kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Nyong Ian. Oke, Nona Agatha. Oke, puji Tuhan dari saya. Mari kita ambil bagian dalam kegiatan ini, dalam ratapan anak negeri Papua, karena sebagai orang beriman, orang percaya, kita yakin ketika ada ratapan naik kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah ratapan itu menjadi tari-tarian. Amin. Terima kasih. Oke, Kak Katrin, closing statementnya. Ya, saya percaya bahwa tanggal 31 semua orang akan digerak Tuhan untuk datang berdoa bagi tanah ini tanpa memandang siapa engkau. Mari kita datang. Kalau konser saja kita bisa datang. Ya, Tapi benar. kenapa kalau kita mau berdoa Konsernya. bagi Tuhan, tinggalkan semua jubah sirahmu dan datang berdoa, memberikan diri kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati Animha, Tuhan memberkati manusianya, tanahnya, dan juga semua pelayan yang dipercayakan sebagai pemerintah, lembaga, baik juga masyarakat. Tuhan memberkati,
orang Awio bilang Astumakaya selamat malam. Oke, terima kasih Kakak Katrin, Bung Jimmy, Nyong Ian, dan juga Nona Agatha, teman-teman. Kita sudah mendapatkan informasi yang begitu baik untuk kita semua di awal tahun sebelum kita mengakhiri bulan pertama ya di tahun 2025. Mari kita semua bisa bersama-sama hadir. Siapapun kau, dari mana kau berasal, dari gereja mana, dari agama mana, mari semua kita bersatu hati, satu kesatuan untuk kita mendoakan negeri ini, tempat di mana kita putus pusar ya, dilahirkan, tempat di mana kita mencari sesuap nasi, di mana kita bekerja. Kita doakan negeri ini sehingga di tahun 2025 dan tahun-tahun kedepannya ada perubahan yang begitu luar biasa ya. Kak Katrin juga sudah menyampaikan bahwa di kapsul waktu ada impian anak-anak Indonesia. Di antaranya ada impian anak-anak negeri Papua. Mari kita bersama-sama dengan teman-teman semua. Untuk siapapun yang mau terlibat boleh menghubungi nomor yang tertera ya, ataupun boleh japri nanti ke Kak Katrin atau ke Om Jimmy, Nyong Ian, atau juga ke Nona Agatha. Selain itu, iya ke saya juga boleh ya teman-teman. Ya selain itu juga kita mendapatkan pandangan-pandangan yang begitu menyejukkan hati. Yang kalau tadi kita masih berkata yang mengucapkan hal-hal yang negatif, kita mulai tinggalkan juga. Mari kita berbagi berkat melalui setiap perkataan-perkataan kita. Siapapun kamu di luar sana, kamu anak-anak hebat, kamu anak-anak luar biasa. Untuk itu kita akan akhiri acara podcast kita di malam hari ini. Terimalah salam persaudaraan dari ujung timur Indonesia, Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.